guys, aku Dinda. Aku adalah seorang paraplegia karena spinal cord injury di level T12. Cederaku ini sudah 4 tahun lebih ya. Jadi aku cedera bulan Juli tahun 2019. Sampai sekarang berarti udah 4 tahun. Juli, Agustus, September, 2 bulan ya. 4 tahun 2 bulan kayak gitu. Nah, di video kali ini aku pengen kayak semacam curhat aja dan juga sedikit spread awareness mengenai spinal cord injury. Karena bulan September ini adalah Spinal Cord Injury Awareness Month. Kayak gitu. Dan juga kata-kata yang ada di sini nanti aku ngambil kata-kata dari YouTube-nya Empowered Para ya. Jadi ada satu video di situ dia membahas beberapa kata-kata yang dia itu nggak suka gitu ya, dan juga gimana mengubah kata-kata yang dia tidak suka itu menjadi kata-kata yang lebih bermanfaat buat kami. Gitu. Jadi di sini aku ambil satu poin yang memang aku relate gitu ya, aku merasakan sendiri. Jadi aku ambil gitu kata-katanya. Dan di video itu dia bilang dia paling nggak suka, bukan paling nggak suka ya, maksudnya dia nggak suka dengan kata-kata don't lose hope ya, kayak gitu ya, don't lose hope atau gimana ya, pokoknya intinya jangan menyerah. Nah gitu. Kalau aku ketambahan satu lagi sebenarnya, cepat sembuh ya, sama bangkit yuk, ayo bangkit yuk, kayak gitu. Itu sebenarnya bukan gimana ya, aku nggak suka karena itu bikin moodku sangat drop gitu. Itu bikin moodku sangat drop. Kenapa sih? Karena kata-kata itu menurut di Empower Para dan yang mana aku juga sangat setuju, kata-kata itu seperti menekankan bahwa untuk menjadi tidak disable itu adalah hal yang harus diharapkan gitu loh, hal yang mutlak harus diharapkan gitu ya. Kami berharap kok, kami tetap selalu berharap itu, bahkan yang udah cedera puluhan tahun pun mengharapkan hal itu. Tapi kata-kata itu juga seperti menekankan bahwa menjadi seorang disabilitas itu adalah hal yang salah, dan bahwa kita itu harus yang bersedih, dan karena kita itu selalu bersedih, kita itu struggle gitu loh in life. Ya sih memang kita struggle, tapi at some point kita akan sampai di titik dimana kita beradaptasi dengan kondisi itu dan hidup berlanjut dengan tanpa masalah gitu loh, kayak gitu. Nah kemudian kalau aku nih bukannya sombong ya, bukannya nggak mau didoakan untuk sembuh, tapi kata-kata itu tuh nggak membantuku sama sekali gitu loh. Karena aku sebenarnya udah 4 tahun ya. Kalau masih awal dulu aku mendengar kata-kata seperti itu, I'm okay with that. Tapi setelah mungkin tahun berikutnya, kemudian tahun berikutnya aku bertemu dengan orang yang sama dan dia mendoakan yang sama juga, itu kayak aku udah aduh gitu loh. Kayak ya aku merasa terbebani dengan kata-kata itu gitu loh. Karena gini, kalau di aku yang aku alami ya, orang yang ketemu pasti tanya gini, gimana sekarang udah bisa apa? Sekarang udah bisa apa? Oh kamu nggak terapi kah? Kamu nggak ini kah? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak dituntut gitu loh dengan kondisiku. Padahal akunya udah berusaha berdamai dengan kondisiku. Ya iya aku fisioterapi, iya aku latihan, iya. Tapi untuk hasil kan aku nggak bisa kontrol gitu loh. Spinal cord injury is not something that you can guarantee about. It's not something that kamu tuh bisa prediksi gitu loh. Misalnya nih, kamu tuh kalau latihan 12 jam sehari ya, dalam 6 bulan ini bisa ini bisa ini sembuh, ini bisa jalan. It's not something that you can guarantee like that. It's not something that you can predict like that. Nggak bisa ya, karena setiap kasus itu akan sangat berbeda. Dan sebenarnya lagi adalah kasus spinal cord injury selalu disamakan dengan stroke, padahal sangat jauh berbeda. Stroke yang bermasalah adalah otaknya, dan otak itu nggak tahu, amazingly memang subhanallah ciptaannya Allah, ya itu bisa rewire gitu loh kalau terjadi kerusakan. Tapi nggak dengan spinal cord injury. Kalau spinal cord ya saraf tulang belakang, jika terjadi kerusakan di situ, dia itu akan membentuk scar tissue gitu loh. Ada yang pada akhirnya bisa menembus itu, ada juga yang nggak bisa. Oke, dan kamu nggak tahu apakah orang ini golongan yang bisa atau yang enggak. Jadi kalau misalnya tanya cederanya udah berapa tahun, oh udah 4 tahun, kamu pilihlah kata-kata selain bisa ini, sembuh ini. Yang orang lain aja ada yang lebih parah bisa, masa ini nggak bisa?
pilih kata-kata yang lain deh, nggak butuh gue kata-kata kayak gitu, bikin emosi malah ya. Nggak segampang itu cinta ya, kalau kata Kak Jill. Seperti itu. Jadi kalau mau memberi semangat, memberi masukan, itu lihat situasi dan kondisi orang yang dikasih ya. Jadi kalau misalnya orangnya masih awal-awal cedera, dia masih yang mengurung diri, masih yang apa, itu butuh nih kata-kata semangat ya. Ayo semangat yuk, bangkit yuk. Aku tahu di sini ada tempat terapi, ayo terapi, ayo fisioterapi yuk. Kamu harus semangat, kamu harus bla bla bla. Oke lah, whatever yang mau kalian bilang. Kalau orangnya masih yang depres, orangnya masih mengurung diri di kamar, sampai mungkin nggak mau makan, sampai mencoba bunuh diri mungkin. Emang ada yang mau mencoba bunuh diri? Ada lah, di grup komunitas gue. Orang-orang tangguh yang sekarang udah nggak peduli apa kata orang, itu pernah sampai di titik dimana dia tuh mencoba bunuh diri beberapa kali malah, tapi nggak mati-mati ya. Emang sama Allahnya belum disuruh mati. Kayak gitu. Itu bisa sih ya, kalian kalau masih orang-orang yang depres seperti itu, kalian segala macam kata motivasi boleh kalian keluarkan. Tapi kalau orang ini dilihat, oh orang ini udah happy nih, dia ngobrol santai nih, yang ngobrol seru nih, dia happy, dia nyaman dengan kursi rodanya, ya kata-kata itu tadi udah, orang ini udah nggak perlu, udah nggak butuh gitu loh. Jadi apa sih kira-kira kata-kata lain yang bisa kalian kasih ke orang itu gitu ya. Menurut si Empower Para, dia itu lebih berharap ditanyai mungkin ya beberapa pertanyaan seperti bagaimana saya non-disable bisa membuat dunia ini menjadi lebih inklusif, apa yang bisa saya bantu supaya dunia ini menjadi lebih inklusif, lebih aksesibel untuk para disabilitas. Seperti itu. Kenapa? Karena karena aksesibilitas ini lebih bisa diwujudkan daripada seorang dengan spinal cord injury yang bisa berjalan. Oke? Bukannya tidak bisa, bisa. Ada yang bisa. Bahkan cedera leher pun ada. But it's not that easy gitu loh. Oke? It's not always that easy. Oke, every case is different. Tapi kalau masalah aksesibilitas, ini sangat mungkin diwujudkan. Kalau misalnya nih, kebetulan Anda nih seorang miliuner ya, pengen membangun mall ya, membangun swalayan lah ya, ibarat kata, kalau yang mall gede ya swalayan. Aku pengen bangun yang aksesibel. Aku pengen teman-teman disabilitas itu bisa mandiri belanja sendiri ya. Dengan cara apa? Oh berarti di luarnya harus ada ramp. Oh berarti harus ada parkiran khusus. Oh berarti aisle-nya dibikin lebih luas. Oke, beberapa barang mungkin yang penting-pentingnya, barang-barang yang esensial kita taruh agak bawah. Oh mungkin ada pegawai yang terlatih untuk membantu teman-teman disabilitas mengambilkan yang barang-barang yang tinggi mungkin. Seperti itu. Dengan begitu berarti Anda membantu teman-teman disabilitas ini untuk lebih punya harapan untuk masa depan gitu loh. Oh berarti someday if no one around me to help, aku bisa mandiri. Oh aku bisa belanja sendiri dekat rumah. Oh aku misalnya mereka udah tinggalnya di kota besar ya, aku bisa nge-mall, aku bisa ketemu teman-temanku sesama wheelchair user di mall. Berarti membantu kami untuk lebih punya harapan akan masa depan yang lebih baik gitu loh, masa depan yang lebih seru gitu. Jadi ya kalau kata yang Empower Para ini, daripada setiap malam kita tidur sambil berharap besok bisa jalan dan ternyata bangun masih belum bisa jalan, itu lebih miserable daripada waktu kita tidur berharap I wish tomorrow I will dengar kabar atau apapun mengenai perubahan untuk teman-teman disabilitas, misalnya parkirannya aksesibel dekat rumah, atau tempat-tempat umum penting yang aksesibel, misalnya tempat wisata, mungkin kafe, mungkin sekolah, mungkin kayak itu tadi swalayan, sehingga kita bisa mandiri. Itu kan amazing banget waktu kita tidur nih lagi tiba-tiba bangun buka ini ada kabar, ini mau dekat rumah loh, ini aksesibel, kayak happy banget nggak sih kayak gitu loh ya. Jadi poin pentingnya adalah itu tadi, lihat kalau orangnya memang masih butuh kata-kata motivasi segala macam, berikan, it's okay, whatever. Tapi kalau Anda lihat nih orang udah oke, dia nyaman dengan kursi rodanya, dia nyaman dengan kondisinya, apalagi kalian baru ketemu, itu
cari topik lain deh, intinya cari topik lain. Atau kalau kalian memang care sama disabilitas, ya itu tadi, how can I help you to make this work more inclusive for you and disabled community, more accessible, kayak gitu. Kemudian bentar, agak emosional. Kemudian ada quotes yang ini ketemu kebetulan setelah aku habis bad mood juga gara-gara ada seseorang yang DM. Mungkin Anda nonton video saya, maaf kalau aku balasnya cuman iya gitu toh, maaf aku lagi bad mood beneran. Sesama orang dengan spinal cord injury, tapi kondisi kita itu jauh berbeda, dan aku dikasih semangat sama beliaunya. Sebenarnya bukan hal yang jelek, tapi seperti tema di video ini tadi, hal itu membuatku bad mood gitu loh, membuat moodku drop. Oke. Jadi dia itu kalau nggak salah karena tumor ya, kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya karena non-traumatic spinal cord injury. Satu, penyebabnya sudah beda. Kedua, oke, mungkin kita di level yang sama, tapi severity level atau tingkat keparahannya jelas berbeda. Oke. Apalagi ya, yang jelas dua ini sih, penyebab dan severity levelnya itu aja kita udah beda gitu. Otomatis apa yang bisa kembali dalam artian kemampuan motor dan juga sensornya of course akan sangat berbeda. Jadi kata-kata semangat Anda itu mungkin tidak bisa berlaku untuk saya. Bukannya saya nggak menerima, saya tetap mengamini, tapi itu tadi bikin mood saya agak-agak gitu lah gitu. Dan habis itu ketemu ini quotes gitu, yaitu Anda nggak tahu seberapa sulit atau seberapa beratnya seseorang ini menerima takdirnya. Jadi janganlah merusak apa yang sudah dibangun orang ini dengan susah payah dengan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya mungkin Anda karena Anda nggak tahu, dan at some point akan dimaafkan juga sama kami denganku. Aku memaafkan, tapi karena sekarang kalian udah tahu, kalian udah nonton videoku, aku harap ada perubahan untuk besoknya lagi. Ini karena untuk awareness juga ya, karena orang-orang dengan spinal cord injury itu ada yang mungkin menganggap malas aja kali nggak mau latihan, malas aja kali nggak pernah terapi. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, nih orang malas aja nih, nggak mau berusaha aja, nggak mau yang ini, nggak percaya sih lo sama dukun ini sama dukun itu. Ini tulang udah disambung aja masih ada masalah, gue mau ke dukun mencari masalah tuh namanya kan kayak gitu loh. Jadi perjuangan kami orang-orang dengan spinal cord injury itu bukan cuma masalah fisik ya, tapi mental gitu. Dan sayangnya di Indonesia itu yang fokus ditangani itu fisiknya dulu, targetnya tuh nih orang bisa jalan dulu gitu, padahal nggak semudah itu gitu loh. Oke, si latihan fisik, tapi yang pertama itu sebenarnya lebih ke mental, mengenai traumanya dia karena cedera, mengenai penerimaan dia terhadap diagnosa. Ada beberapa orang yang chat aku dan juga komen di TikTok itu bilang, nanti kalau dikasih tahu takutnya sedih begini. Justru kalau dia nggak tahu, dia itu nggak bisa berusaha untuk langkah berikutnya supaya dia jadi lebih baik gitu loh, paham tidak? Kalau sipil diagnosa ini belum kalian telan, kalian nggak bisa cari yang lainnya. Kalian kan belum tahu ini rasanya pahit atau enggak. Dan kalaupun oke udah ditelan, rasanya pahit, aku harus cari yang lain dong, cari minum, cari permen, cari apa, kan baru tahu seperti itu. Tapi kalau sipil diagnosa ini aja belum kalian telan, kalian mau gimana mau cari ini? Udah bingung cari minum, udah bingung cari permen, udah bingung segala macam. Ya kalau cocok, kalau ternyata enggak, kan buang-buang waktu, buang-buang biaya. Seperti itu. Jadi pil diagnosa bahwa spinal cord injury itu adalah most likely cannot walk again, itu kalian harus terima dulu. Dene engko can walk again, yo walk, run, even whatever, but this fact that probably you cannot walk again itu ditelan dulu gitu loh. Oke. Supaya bisa cari-cari yang lainnya. Karena gini, kalau kalian sudah menerima oke, aku mengalami spinal cord injury nih, oke, berarti ada kerusakan di syarafnya yang bikin kakiku nggak bisa bergerak. Jangan buat latihan pasif dulu ya, dibantu keluarga, dibantu fisioterapis, dibantu dokter rehab. Oke. Setelah itu mungkin alhamdulillah ada yang punya movement balik nih, jalan gerak, latihan aktif ya, aktif movement.
Habis gitu kan kalau udah fisioterapinya semangat, ini semangat itu kalian lebih sehat. Terus bisa lebih mandiri. Kalau lebih mandiri ini beneran lebih sehat. Bikin kalian merasa jadi manusia lagi gitu loh. Karena waktu itu aku sebelum punya kursi roda aktif ini, aku setahun lebih itu aku di kamar doang, gak kemana-mana, pipis, BAB, makan semuanya diurusin. Ya itu kayak merasa kayak sampah, tau gak? Gitu. Terus waktu aku udah punya kursi roda aktif ini, aku bisa keluar, aku bisa bikin mie sendiri, bisa ambil minum sendiri, bisa cuci muka. Waktu awal aku tunjukin muka aku jerawat parah karena cuci muka cuma sehari 2 kali kalau nggak salah, itu pun di baskom pakai lap, kan nggak bersih dong, belum lagi pikiran juga ya kan. Terus di kamar terus beneran nggak keluar, nggak berjemur karena susah aksesku keluar gitu. Aksesku keluar kamar kalau pakai kursi roda standar itu susah, nggak bisa bahkan. Jadi keluarnya cuma seminggu sekali kalau mandi. Ya aku mandi seminggu sekali waktu masih 6 bulan pertama karena harus pakai korset. 6 bulan pertama nggak mandi cuy gue, beneran 6 bulan nggak mandi. Di Seko 6 bulan nggak mandi. Setelah itu mandinya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Habis itu udah punya kursi roda aktif, mandi tiap hari dong, gue berendam kayak ya ampun kangen banget sama air mengalir gitu, kayak gitu. Jadi itu kan telat banget, udah setahun lebih ya kan. Buat kalian yang baru-baru cedera, yang mungkin punya orang tua, punya saudara, punya teman, whatever, mumpung masih tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama, bantuin mereka untuk cepat mandiri gitu. Jadi biar bisa lebih sehat gitu loh. Kalau udah sehat, kalian mau fisioterapi, itu progresnya bisa kelihatan. Tapi kalau kalian fisioterapi sambil wah gimana dong, nggak bisa, nggak bisa. Ini tuh ya pengaruh sama ini gitu. Kalau ini kalian nggak sehat nih, ini juga nggak sehat gitu loh. Nggak bisa ini dipaksa setiap hari jogging setiap hari ini, tapi kalau ini berantakan rusak juga tetap badannya. Oke, jadi tata dulu ininya, diperbaiki. Oke, habis gitu olahraga fisiknya kayak gitu. Aku tadi ngomongin apa ya kok jadinya kesini jalurnya ya, intinya seperti itu. Kayak nanti kepanjangan video gue. Jadi intinya seperti itu tadi. Hati-hati, bukan hati-hati, now you know, sekarang kalian tahu bahwa untuk memberi motivasi ke orang lain itu harus lihat kondisi orangnya. Okay? And then second itu tadi, you don't know how hard this person try to accept their destiny, their nasib mereka ya. Jadi jangan merusak apa yang sudah mereka bangun dengan susah payah itu, kayak gitu. Terus udah kayak gitu aja. Kalau ada pertanyaan apapun silakan bertanya di kolom komentar. Dan juga share video ini ke teman-teman yang mungkin tenaga medis lain, atau ke teman-teman yang baru cedera, atau ya ke siapa aja yang pengen kalian tunjukin video ini. Oke, karena bulan ini adalah mengenai awareness mengenai spinal cord injury. Aku akan share hal lain juga, mungkin kita ngomongin soal autonomic dysreflexia mungkin, atau yang lainnya. So tunggu aja di video berikutnya, jangan lupa subscribe. See you in the next video, bye bye.